Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Saya Heri Bambang Santoso, Guru Produktif Akuntansi SMK Negeri 2 Balikpapan. Nah Sobat Keuangan, pada video kali ini kita akan membahas tentang neraca lajur atau worksheet ya, kertas kerja. Pada video sebelumnya kita membahas tentang ayat jurnal penyesuaian dari usaha jasa Bintang Laundry. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya bagaimana transaksi yang ada pada usaha jasa Bintang Laundry kita susun di kertas kerja atau neraca lajur. Nah, Sobat Keuangan perlu Sobat Keuangan ketahui, neraca lajur adalah kertas kerja akuntansi atau worksheet yang terdiri dari beberapa kolom atau lajur dalam proses penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur atau kertas kerja fungsinya sebagai alat bantu. Jadi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Nah, neraca lajur sendiri itu ada yang 10 kolom. Ya, Sobat Keuangan bisa lihat ya. 10 kolom, ada yang 12 kolom. Nah, jika yang 12 kolom itu juga ada memuat tentang laporan perubahan modal. Sementara untuk yang 10 kolom hanya menampilkan laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, Sobat Keuangan perhatikan ya, kita pada kesempatan kali ini akan menggunakan yang 10 kolom yang terdiri dari neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, dan laporan laba rugi serta laporan neraca atau posisi keuangan. Baik Sobat Keuangan, kita lanjutkan ya. Nah Sobat Keuangan, ini adalah neraca saldo usaha jasa Bintang Laundry ya per 31 Desember 2021. Kita pindahkan saldonya mulai dari nomor akun, kemudian sampai dengan nama akunnya serta nominalnya yang di sebelah debit dan di sebelah kredit. Jadi Sobat Keuangan bisa perhatikan ya, ini totalnya sama ya. Yang di neraca saldo yang di sini dengan yang ada di neraca lajur totalnya sama, yaitu Rp131.500.000. Nah ini Sobat Keuangan. Sekaligus ini ya, Sobat Keuangan perhatikan ini adalah akun yang kita siapkan berdasarkan ayat jurnal penyesuaian. Nanti kita akan bahas ya hari ini. Oke, selanjutnya Sobat Keuangan perhatikan data yang ada di jurnal penyesuaian, akun-akun dan jurnal yang ada di jurnal penyesuaian, kita akan pindahkan ya di kolom ini ya, kolom ayat jurnal penyesuaian. Datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Jadi untuk yang 10 kolom itu ada neraca saldo, saya ulangin, ada ya jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan laporan neraca. Nah ini transaksi pertama yang sudah kita catat di jurnal penyesuaian kita pindahkan terlebih dahulu ya. Ada beban perlengkapan di sebelah debit dan perlengkapan laundry di sebelah kredit. Ini sama-sama kita pindahkan ya di kolom ayat jurnal penyesuaian. Jadi Sobat Keuangan perhatikan di sini sudah saya tambahin akun dan nomor akunnya ya terkait dengan data yang ada di jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita pindahkan untuk transaksi berikutnya yaitu jurnal di akun yang ada di jurnal penyesuaian. Beban sewa pada sewa dibayar di muka ya, masing-masing 6 juta kita pindahkan. Untuk beban sewanya ada di sebelah debit ya, kemudian sewa dibayar di mukanya di sebelah kredit. Di sebelah kredit, perhatikan ya Sobat Keuangan, ini sudah saya kasih lingkaran berwarna ungu ya untuk membedakan. Oke, selanjutnya data yang ada di jurnal penyesuaian berikutnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Itu kita pindahkan ya Sobat Keuangan. Kita pindahkan yang beban penyusutan peralatan ada di sebelah debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit. Kita sudah pindahkan ya Sobat Keuangan. Kita lanjutkan di jurnal penyesuaian yang
beban gaji dan utang gaji ya. Oke, kita pindahkan ini. Beban gajinya ada di sebelah debit di kolom AJP, kemudian utang gajinya ada di sebelah kredit kolom AJP. Perhatikan sobat keuangan. Nah, dan yang terakhir adalah beban bunga pada utang bunga ya. Jadi semua data yang ada di jurnal penyesuaian kita pindahkan ke kolom ayat jurnal penyesuaian ya sobat keuangan. Ini beban bunganya ada di sebelah debit, kemudian utang bunganya ada di sebelah kredit. Kita sudah jumlahkan dan ini sobat keuangan perhatikan. Jumlah yang ada di jurnal penyesuaian Rp20.862.500 sama dengan yang ada di kolom ayat jurnal penyesuaian neraca lajur yaitu sebesar Rp20.862.500. Jadi harus tetap sama ya, balance ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita menyusun neraca saldo setelah disesuaikan ya, sobat keuangan perhatikan pada neraca saldo setelah disesuaikan ini sebenarnya kita cuma memindah ya, memindah saldo-saldo yang ada di neraca saldo kemudian ditambah atau dikurang dengan jumlah yang ada di ayat jurnal penyesuaian. Kita ambil contoh untuk akun kas ini sebelah debit di neraca saldo karena tidak ada mutasi atau perubahan maka langsung kita pindah ke neraca saldo setelah disesuaikan sebesar Rp38.550.000. Begitu juga dengan akun piutang usaha tidak ada mutasi apapun ya. Nah, ini berbeda ketika sewa dibayar di muka itu di neraca saldo 24 juta, kemudian di AJB ada 6 juta di sebelah kredit, maka akan kita kurangkan ya 24 juta dikurangi 6 juta hasilnya 18 juta di sebelah debit karena saldo normalnya untuk sewa dibayar muka di sebelah debit. Begitu juga dengan perlengkapan laundry ya. Di data penyesuaian itu sisa yang tersisa adalah sebesar 5 juta. Maka ini sudah benar ya. Karena di neraca saldo 15.425.000 kemudian di AJB sebelah kredit 10.425.000. Oke, kemudian untuk peralatan tidak ada perubahan, langsung saja kita pindah dari sebelah debit ke sebelah debit di neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk akumulasi penyusutan peralatan itu di neraca saldo sebelah kredit, kemudian di AJP ada sebelah kredit. Jadi kalau kredit dengan kredit ditambahkan, jadinya di sebelah kredit. Hasilnya 6 juta ya. Oke, berikutnya di Prive Bintang tidak ada perubahan, jadi langsung kita pindah. Kemudian di pendapatan jasa juga tidak ada perubahan, langsung dipindah. Di beban gaji itu di neraca saldo debit 5 juta, kemudian di AJP debit 5 juta. Jadi kalau debit dengan debit ditambah ya. Tadi sama dengan di kredit dengan kredit tambah. Jadinya beban gajinya itu 6.500.000 karena 5 juta ditambah 1.500.000. Begitu pula dengan beban bunga yaitu sebelumnya di debit di neraca saldo di AJP debit jadi di neraca saldonya setelah disesuaikan jadinya di debit. Oke, itu setelah selesai kita pindahkan kita akan totalkan ya. Ini totalnya sudah balance yaitu Rp135.937.500. Jadi imbang ya di sebelah debit dan di sebelah kredit. Kita lanjutkan ya sobat keuangan. Nah, ini adalah laporan laba rugi ya. Di kolom laporan laba rugi kita tinggal memindahkan akun nomor 4 dan 5 yaitu akun pendapatan dan beban. Jadi sudah saya berikan warna-warna dan lingkaran ini ya. Jadi yang kita pindah itu dari neraca saldo setelah disesuaikan nominalnya ya. Jadi sebenarnya neraca lajur ini mudah ya. Karena kita hanya memindahkan ketika kita sudah memahami apa yang harus kita pindah, maka cukup mudah ya. Untuk di laba rugi karena menampilkan pendapatan dan beban, itu akun yang dipindah adalah akun nomor 4 dan 5. Jadi sobat keuangan perhatikan mulai dari pendapatan jasa, beban gaji, beban listrik air telepon, beban iklan, beban bunga, beban perlengkapan, laundry, beban penyusutan peralatan dan beban sewa. Itulah yang dipindah di kolom laba rugi untuk menemukan berapa sih laba perusahaan. Maka dari sini sudah tampak ya. Jadi total pendapatannya adalah 44.500.000, kemudian total bebannya 32.737.500,
Sehingga selisihnya atau labanya sebesar Rp11.762.500. Itulah labanya ya Sobat Keuangan. Jadi labanya Rp11.762.500. Oke Sobat Keuangan, ini di kolom laba rugi. Selanjutnya yang terakhir adalah di kolom neraca atau laporan posisi keuangan ya Sobat Keuangan. Yang dipindah apa Pak? Yang dipindah adalah akun nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi ini sudah saya tandain ya. Kalian bisa lihat, Sobat Keuangan semua bisa lihat di neraca saldo setelah disesuaikan itu yang akan kita pindah ke kolom neraca atau posisi keuangan. Jadi akun nomor 1 sampai dengan nomor 3. Mulai dari kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan laundry, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, utang usaha, utang hipotek, modal bintang, pref, utang gaji, dan utang bunga. Ini yang kita pindah. Nah, kita totalkan itu sebelah debit dan sebelah kredit ya. Selisihnya adalah tambahan modal usaha sama ya, yaitu dengan laba sebesar 11.762.500. Nah, ini kalau sudah balance seperti ini, maka dinyatakan neraca lajur kalian sudah tepat atau benar ya. Jadi balance seperti ini ya. Nah, mungkin ini Sobat Keuangan pembahasan kita tentang neraca lajur atau worksheet usaha jasa Bintang Laundry. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk Sobat Keuangan semua, khususnya untuk anak-anak Bapak di SMK Negeri 2 Balikpapan yang belajar materi akuntansi dasar kelas 10. Nanti kita akan lanjutkan videonya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kertas kerja atau worksheet yang hari ini sudah kita bahas bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Heri Bambang Santoso dari SMK Negeri 2 Balikpapan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.